2020 ramelok pencak silat. Nom-noman gagal. Los. Assalamualaikum dulur-dulur. Welcome back to my YouTube channel Asranto Jakarta. Selamat siang dulur-dulur, sugeng siang. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima NF, dan kali ini pembahasan kita tentang satu hal yang perlu dulur-dulur semua ketahui. Di akhir-akhir ini dulur-dulur kita digemparkan dengan sebuah event baru yang menurut kita itu adalah event yang mewakili jati diri bangsa. Event ini diselenggarakan perdana kemarin di TV One, itu disiarkan di TV One, dan mungkin itu membuat kita merasa terwakili, apalagi sama pesilat. Wah, sekarang ada event yang di situ itu menampung aspirasi atau bakat-bakat dari para pesilat yang ingin memiliki jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau untuk warga PSHT maupun organisasi yang lain, setelah dia selesai menyelesaikan materi di organisasinya, kan biasanya kan tidak ada wadah atau tempat untuk menampung bakat-bakat mereka yang sangat ahli di bidang pencaksilat ini. Dengan adanya silat bebas ini ya kan, apalagi yang suka baku hantam nih daripada tawuran di luar, bisa menyalurkan bakatnya di ajang silat bebas ini dulur-dulur. Sangat luar biasa, apalagi pencaksilat itu merupakan budaya asli leluhur kita pasti akan sangat support event ini. Jadi terkadang kendalanya banyak sekali dulur-dulur kita ini yang suka tarung bebas ya kan. Namun dia ini terhalang dengan kemampuan yang terbatas untuk naik ke jenjang MMA. Karena di MMA sendiri kan itu harus memiliki berbagai macam aliran bela diri ya kan. Tapi karena adanya silat bebas ini, walaupun di situ mungkin dari segi aturan lebih bebas ya dari atlet pencaksilat maksudnya, tapi menurut saya ini adalah tempat yang sangat tepat sekali untuk menyalurkan bakat atau hobi dari dulur-dulur kita yang suka akan tarung bebas. Berkaitan dengan hal ini dulur-dulur, Bima NF ingin memberikan informasi pada dulur-dulur semua yang mungkin sebagian dari dulur-dulur sudah tahu ya kan, bahwa dulu yang mungkin dulur-dulur hanya taunya pencakdor ya kalau di kampung. Sebenarnya ada event-event yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Stasi Terate di Padepokan Agung Pusat Madiun. Event tersebut dinamakan adu bebas atau sebutan orang sana itu sambung bebas ya. Mungkin sebelum pembahasan kita lebih lanjut ya dulur-dulur, monggo kita tonton bersama video yang telah Bima NF siapkan buat dulur-dulur semua. Jadi event ini dibuka dengan pidato dari Kang Master Maji Budiarsono ya. Pencak silat adu bebas profesional. Sebenarnya seperti itu di sana dulu. Nonton video ini jadi kangen Padepokan ya dulur-dulur. Semoga agenda bulan depan bisa pulang kampung sekaligus mampir Padepokan Agung. Oh, ada pembukaannya, yaitu adalah pencak seni ya dulur-dulur PSHT. Ini udah mulai nih. Keren ya dulur-dulur. Walaupun di sini sifatnya bebas, tapi tetap tidak meninggalkan jati diri sebagai seorang pesilat. Gerakannya pun juga sangat kental sekali dengan kembangan-kembangannya. Kalau kita lihat di sini mungkin sebagian ini memang dasarnya udah punya background atlet ya. Karena dari tendangannya, terus tangkapannya juga matang sekali. Kalau kelas kayak saya, kayak maksudnya warga-warga yang tidak pernah latihan, gak mungkin gerakannya sebagus ini dulu.
Tuh, bantingannya juga matang sekali. Jadi ingat kemarin pas sambung sama Mas Denny Afrisa nih, tangkepannya matang sekali. Yang nonton penuh sampai gak muat wadepokannya. Ya, itu tadi adalah video cuplikan itu, lebih ke cuplikan ya. Karena apabila dulur-dulur ingin lihat full videonya bisa cek di channel YouTube siapa ya? Kisanak apa siapa ya? Lupa dulu. Jadi ketik aja di situ adu bebas PSHT. Jadi itu nanti akan muncul video full versionnya ya, sekitar 28 menitan lah kalau nggak salah. Kita bahas ya dulu ya untuk kegiatan seperti ini. Saya rasa sangat disayangkan kenapa kok kegiatan seperti ini harus dihilangkan. Karena selama saya siswa, sampai saya warga, bahkan sampai saya merantau ke Jakarta ya, tahun 2015 setelah Mas Tarmaji meninggal, itu saya sama sekali tidak tahu dulu kalau PSHT itu juga punya event semacam ini. Sedangkan saya dari siswa ya kan, dari polos sampai warga, itu kegiatan apapun itu pasti ngumpulnya di DKP Madiun. Saya tidak pernah melihat event semacam ini. Dan sampai 2019 itu saya baru tahu loh, karena ini baru diupload juga kan video ini. Saya juga sangat menyayangkan kenapa ya kok pas zaman saya nggak ada gitu kan. Tapi kalau kita lihat para fighter yang naik di ring ini juga bukan orang sembarangan, karena dari segi teknik ya kan, pertarungannya dia sangat matang sekali. Mungkin ini udah diseleksi dulu. Jadi yang perlu kita ketahui dulu bahwasanya seperti Pagar Nusa ya kan, PSHT ini, dan mungkin organisasi-organisasi lain ya kan, seperti Winongo, KSPI atau Pandan Alas, dan pokoknya semua organisasi pencaksilat, Pak Suci, mereka secara internal memiliki agenda-agenda seperti ini. Dan menurut saya agenda seperti ini harus dilestarikan. Karena apa? Karena ini merupakan wadah yang sangat bagus untuk warga-warga yang sudah malas untuk mengulas materi seperti kayak senam, jurus ya kan. Dia lebih suka untuk menguji kemampuannya di ranah sambung atau fight ya. Saya jadi berpikir ya kan, apabila saya satu saat bisa mengumpulkan warga-warga ya kan, dan warganya jumlahnya sudah cukup banyak, saya menggandakan agenda untuk latihan bersama, seperti mengulas materi bersama dan diakhiri dengan sambung persaudaraan. Itu saya rasa merupakan ide untuk menciptakan wadah yang baik bagi warga-warga PSHT. Jadi warga PSHT dalam tempat latihan ya kan, atau bahkan di luar latihan, itu tidak hanya sekedar nongkrong maupun ngopi, tapi kita di situ juga mengulas materi yang dulu pernah diajarkan ketika siswa. Ya, menurut saya seperti itu dulur. Jadi menurut dulur gimana sih tentang kegiatan seperti ini? Apakah perlu dilestarikan atau tidak? Kalau bagi saya, ini merupakan hal yang harus kita lestarikan. Mengingat kondisi PSBB seperti sekarang ini ya, kita harus menghormati kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah, aturan-aturan yang telah diberikan oleh pihak berwajib atau pihak berwenang. Namun suatu saat apabila kita sudah melalui masa ini, saya harap agenda seperti ini memang harus kita adakan lagi dulu, karena ini merupakan satu, hiburan masyarakat, yang kedua memang ajang untuk menguji kemampuan kita. Kalau kalah juga nggak masalah ya kan, kalau misalnya menang juga nggak terlalu bangga banget, wong menang kalah juga nggak dapet apa-apa ya kan. Kita justru malah bisa mempererat tali silaturahmi kita dengan warga-warga yang di luar kota kita. Jadi misalnya diagendakan di Madiun,
Itu jadi yang dari luar Madiun kan pasti datang ya kan, atau apabila diadakan di Jakarta, yang dari luar Jakarta kan pasti datang. Seperti itu dulu. Ini menurut saya suatu agenda yang memang harus kita pertahankan. Jangan sampai agenda-agenda atau kegiatan seperti ini hilang, karena ini merupakan asli budaya dari leluhur bangsa Indonesia. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Yo, cek out. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang, walau jasad mereka telah terkubur. Kali ini ku hanya ingin kenalkan pada kalian 4 tokoh pencak silat negeri ini. Para pendiri sebuah organisasi yang para pendekarnya telah tersebar hingga pelosok negeri. Takkan pernah mati walau telah disusupi oknum pemecah belah keutuhan NKRI, karena sumpah mereka yang tulus dari hati nurani di bawah kitab suci.